Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Liza Fitria. Marilah kita belajar IPA. Baiklah, materi pada pertemuan kali ini adalah bab 2. Di mana bab 2 ini adalah materinya tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tetap semangat karena menuntut ilmu adalah ibadah ya. Baiklah, klasifikasi makhluk hidup. Di sini nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari, yaitu ciri-ciri benda di sekitar kita, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, dan pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup, kemudian menjelaskan ciri-ciri benda tak hidup, dan membedakan benda-benda yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan ciri-cirinya. Berikut kita simak penjelasan tentang benda tak hidup. Di sini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang pertama adalah bergerak. Ada cita dan juga ada mobil. Cita dikatakan bisa bergerak karena bergerak dengan sendirinya. Sementara mobil dikatakan bukan makhluk hidup karena mobil tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Cita bisa bergerak dengan cara melompat, maka cita disebut sebagai makhluk hidup. Kemudian bernafas. Bernafas yaitu menghirup oksigen atau O2, kemudian mengeluarkan CO2 ya, atau karbon dioksida, CO2. Oksigen O2 mengeluarkan karbon dioksida, itu adalah proses dari bernafas. Selanjutnya yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya tumbuh dan berkembang. Apa perbedaan dari tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh itu dari kecil menjadi besar. Sedangkan kalau berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan, ya. Jadi manusia itu ada tanda-tandanya dewasa. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak itu apa? Memperbanyak keturunan atau melestarikan jenisnya. Hewan ada yang berkembang biak secara vivipar, ada juga yang ovipar, dan ada juga yang berkembang biak secara ovovivipar. Diingat-ingat, O berarti bulat, O itu bertelur, ovipar yaitu bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar bertelur dan melahirkan. Itu cara-cara hewan berkembang biak. Kalau tumbuhan bagaimana? Ada berkembang biak secara generatif, ada juga secara vegetatif. Kalau generatif berarti melalui biji secara kawin. Sementara kalau vegetatif secara tak kawin bisa melalui adanya stolon, rizoma, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu membutuhkan nutrisi. Membutuhkan nutrisi, makan. Nah, minum. Karena kalau tidak makan, tidak minum, pasti akan lemas
dan lama-lama ya punah ya. Itu tadi membutuhkan nutrisi. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Misalnya mobil, apakah mobil mengeluarkan zat sisa? Nah, seperti ini, mengeluarkan urin, mengeluarkan keringat. Yang ketujuh, peka terhadap rangsang. Manusia peka terhadap rangsang cahaya, misalnya melalui mata, peka terhadap sentuhan, kulit kita peka. Di sini ada contohnya putri malu, kalau disentuh akan menutup daunnya. Yang kedelapan, mampu beradaptasi. Atau apa beradaptasi itu? Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya autotomi yang dipunyai oleh cicak. Atau mimikri oleh bunglon, mengubah warnanya. Autotomi itu memutuskan ekornya di saat genting. Hibernasi oleh beruang. Nah, dia tidur selama musim dingin. Ya, jadi beradaptasi, menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jadi, itulah tadi bagaimana gampang bukan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, karena materi kita pada pertemuan kali ini tentang ciri-ciri makhluk hidup cukup sekian. Mudah-mudahan kalian tambah semangat, tambah pintar. Untuk latihannya nanti akan ada di WA group ya, WhatsApp group atau di Edmodo. Silakan simak. Terima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.